Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ke-11 ini kita akan membahas tentang anggaran variabel. Sebelumnya tidak lupa kita bersyukur kepada Allah dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berupa ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik saudara semua, sebelumnya kita telah mempelajari tentang anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran overhead pabrik. Untuk topik kali ini kita akan melihat tentang anggaran variabel. Anggaran variabel merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang tingkat perubahan biaya, terutama biaya-biaya tidak langsung, sehubungan dengan perubahan aktivitas perusahaan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Nah, kalau kita lihat bahwa biaya tidak langsung itu bisa berupa biaya pabrik tidak langsung, biaya ADM, biaya penjualan, dan lain-lain. Dan aktivitas perusahaan itu akan tergantung kepada jam tenaga kerja langsung, jam kerja mesin, unit hasil produksi, dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara tentang anggaran variabel, maka kita akan belajar tentang adanya biaya tetap dan biaya variabel, serta biaya semi variabel nantinya. Anggaran variabel ini bila kita katakan untuk suatu perencanaan mengenai skedul biaya yang menunjukkan bagaimana biaya akan berubah sehubungan dengan tingkat kegiatan untuk waktu yang akan datang. Jadi kita nanti merencanakan ketika ada perubahan baik itu volume atau jam terhadap komponen biaya. Biaya itu kan secara tidak langsung bisa kita bagi atas dua, biaya tetap dan biaya variabel. Namun ada suatu kegiatan yang biayanya bergabung antara biaya tetap dengan biaya variabel yang kita sebut dengan biaya semi variabel. Kegunaan dari anggaran ini adalah sebagai dasar perhitungan biaya tidak langsung, PPTL, biaya administrasi, biaya penjualan, dan sebagai dasar untuk perhitungan biaya yang ditargetkan. Faktor yang perlu diperhatikan pertama adalah sebagai dasar perhitungan biaya tidak langsung, PPTL, biaya administrasi, biaya penjualan, penentuan satuan kegiatan. Itu adalah jam mesin langsung, direct machine hour, jam kerja langsung, direct labor hours, kilowatt per jam, dan bisa saja faktor yang lain nanti. Kemudian penentuan relevant rank. Relevant rank adalah internal yang dinyatakan dengan tingkat output, ya, TTTT. Yaitu nanti kita bahas apa itu TTT, ya. Nah, pemisahan komponen biaya tetap dan variabel, ada perkiraan langsung atas dasar penelitian dan analisa historis. Ini bagaimana memisahkan biaya tetap dan variabel. Yang kedua ada metode titik tertinggi dan terendah. Mungkin saudara sudah pernah mempelajari di akuntansi biaya dan statistik, ya. Kemudian yang ketiga metodenya adalah metode statistika dengan menggunakan regresi linier menghubungkan data biaya dengan data output dari waktu ke waktu. Ini adalah bagaimana cara memisahkan komponen biaya tetap dan biaya variabel. Nah, kita lihat bahwa biaya tidak langsung itu, ya, ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Kalau biaya langsung itu kan terdiri atas biaya bahan baku langsung, bahan baku, ya, dan biaya tenaga kerja langsung. Dengan biaya OP, biaya tidak langsung, pembantu itu nanti kita bisa bagi biaya tetap biaya variabel, dan biaya semi variabel. Nanti biaya semi variabel ini akan kita pisahkan juga menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sebagaimana kita ketahui adalah biaya yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Ini berarti jika terjadi peningkatan ataupun penurunan aktivitas perusahaan, biaya tetap ini tidak mengalami perubahan. Atau dengan kata lain, biaya tetap tidak peka terhadap perubahan aktivitas perusahaan. Kuncinya nanti, ya, dia tidak akan mengalami perubahan dalam batas jumlah tertentu, ya. Jadi juga ada batas-batasnya, tidak selamanya. Namun dalam konteks ini, biaya tetap itu tidak akan berubah meskipun ada penurunan atau kenaikan aktivitas perusahaan. Apa contohnya? Depresiasi, upah gaji yang dibayar bulanan.
Nah, ini biaya tetap ya. Ciri-cirinya apabila perusahaan tidak mengadakan aktivitas, biaya ini tetap ada dalam jumlah tertentu. Kemudian yang kedua, apabila perusahaan meningkatkan atau menurunkan aktivitasnya, biaya ini tetap dalam jumlah tertentu dan tidak berubah. Ini ciri-ciri utama dari biaya tetap. Sementara itu, biaya variabel adalah biaya besar kecilnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Contoh, biaya pembantu gaji upah yang dibayarkan menurut unit produksi. Semakin besar unit yang dibuat atau semakin tinggi, maka tentu upahnya makin besar. Kemudian ciri utama biaya variabel ini, apabila perusahaan tidak mengadakan aktivitas atau nol, maka biayanya juga nol. Bila perusahaan meningkatkan aktivitasnya, maka jumlah biaya ini akan mengalami peningkatan. Sedangkan apabila perusahaan menurun, maka menurun aktivitasnya, maka jumlah biaya ini akan turun pula. Nah, ditinjau dari perubahan biaya variabel sebagai akibat dari perubahan aktivitas perusahaan, maka dikenal 3 macam biaya variabel. Ada variabel proporsional, variabel degresif, dan progresif ya. Ini pembagian biaya variabel. Kemudian ada ketiga biaya semi variabel. Biaya semi variabel ialah biaya yang sebagian mempunyai sifat tetap, yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan, dan sebagian lainnya mempunyai sifat variabel, yang besar kecilnya dipengaruhi oleh perubahan aktivitas perusahaan. Ciri-cirinya, apabila perusahaan tidak mengadakan aktivitas, biaya ini tetap ada sebesar biaya tetapnya, sedangkan biaya variabelnya nol. Apabila perusahaan melakukan aktivitas, maka jumlah biaya ini akan meningkat, yaitu sebesar biaya tetap ditambah dengan sebesar biaya variabel yang berubah sesuai dengan beban aktivitas. Jadi biaya totalnya adalah rumusnya biaya tetap tambah biaya variabel. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran variabel itu, pertama, untuk biaya upah, TKTL banyak dipengaruhi oleh sistem pembayaran upah. Untuk biaya bahan pembantu dipengaruhi oleh teknologi proses produksi, sifat bahan pembantu tersebut, dan kondisi mesin-mesin perusahaan. Untuk biaya pemeliharaan aktiva tetap dipengaruhi oleh kondisi aktiva tetap yang ditinjau dari sudut teknologi dan ditinjau dari sudut umur pemakaiannya. Yang keempat, untuk biaya listrik dipengaruhi oleh peraturan dari PLN dan kebutuhan listrik dari masing-masing mesin dan peralatan. Untuk biaya depresiasi dipengaruhi oleh harga pembelian aktiva tetap, umur ekonomisnya, nilai residu, dan materi depresiasi. Sementara yang keenam, untuk biaya promosi dipengaruhi oleh jenis produk yang akan dijual, keadaan persaingan di pasar, penguasaan pasar, dan tersedianya modal kerja. Bentuk anggaran variabel itu ada bentuk tabel, bentuk formula, bentuk grafik, dan keempat, tidak memperlihatkan masing-masing unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel secara jelas. Ya, bentuk anggaran biaya variabel. Untuk tabel seperti ini ya. Yang jelas kalau anggaran pasti ada judul, ada nama perusahaan, ada jenis anggaran, dan periodenya. Ini sesuatu hal yang tidak boleh dilupakan oleh yang menyusun anggaran. Ada nama perusahaan, ada jenis anggarannya, dan ada periodenya. Bentuk tabel terdapat pada kolom-kolom, ada keterangan, ada unsur tetap dan unsur variabel. Unsur variabelnya ada jumlah rupiahnya dan unit aktivitas yang variabelnya. Ini nanti totalnya adalah biaya tetap tambah biaya variabel. Nah, ini bentuk tabel. Ada bentuk formula, ya formula di sini ada bentuk Y sama dengan A tambah BX ya. Nah, A-nya biaya tetap, X-nya biaya variabel. Seperti biaya pembayaran gedung dirumuskan biaya pembayaran gedung atau Y sama dengan 100.000 tambah 5X. 100.000 ini adalah biaya tetapnya, 5X ini adalah X ini biaya variabel, 5 ini adalah biaya per satuannya. Nah, dan juga biaya tenaga diesel seperti itu. Ini biaya tetap 9.000 dan 0,6 biaya variabelnya. Untuk formula ya. Untuk grafik seperti ini ya, grafik. Nah, FC ini biaya tetap fixed cost yang jumlahnya tetap sepanjang ya horizontal sebanyak volume produksi sini. Nah, kemudian ini ada lagi satu garis ini sebenarnya ada biaya apa nih variabel. Nah, nampak di sini. Yang jelas ini kalau ini biaya pembelian gedung ini total cost ya, total cost antara fixed cost tambah dengan variable cost. Ini adalah total biaya ya.
Masih ada satu garis lagi di sini deh, itu garis variabel cost ya, ini ada garis variabel cost. Nah, kalau kita tambahkan seperti ini kira-kira untuk variabel cost-nya. Ini variabel cost, ini total cost ya. Nah, ini gambarannya. Nah, itu bentuk grafik. Dan ini bentuk kolom. Bentuk kolom ya. Ada ini volume produksi yang 50.000, 60.000, 70.000, 50.000, ini volume produksinya. Ini sudah totalnya ya. Ketika volumenya 50.000, total biaya pemeliharaan 350.000, 400.000 untuk 60.000 volumenya. Depresiasi 300.000. Nah, dari sini kita lihat kalau biayanya itu konstan, ini berarti adalah fixed cost ya, biaya tetap. Ini kalau perubahannya nanti dapat unitnya ada teratur, maka dia variable cost. Namun kalau tidak teratur, maka disebut dengan semi variable. Nah, penentuan biaya variabel ini ada 3 macam, ada taksir langsung ya. Kemudian ada metode titik tertinggi terendah. Bisa kita lihat di sini berapa biaya titik tertingginya, tingkat kegiatan berapa, titik terendahnya berapa, biayanya berapa, volumenya nanti diselisihkan ya, 28 kurang 22 dan 12 kurang 9. Jadi biaya probabelnya adalah 6 juta bagi 3.000, biaya dibagi dengan tingkat selisih, dapat nanti 2.000 per unit. Berarti biaya variabelnya 2.000 per unit. Masukkan lagi ke dalamnya dengan 2.000 ini biaya total tadi, contoh saja boleh pilih salah satu ya, tertinggi atau terendah. Masukkan unsur variabelnya 2.000 kali volume produksinya pada kapasitas 2.000 ya, ini 24.800 ya, pada tingkat 12.000 maka 2 kali 12.000 24.000 ya, terendah 2.000 kali 9 dapat 18 juta, maka biaya tetapnya sama-sama 4 juta. Nah, di sini kita lihat persamaannya menjadi Y sama dengan atau PX, Y sama dengan 4 juta tambah 2.000 X ya persamaannya kalau menggunakan titik tertinggi, titik terendah. Korelasi juga demikian, menggunakan persamaan Y sama dengan A tambah PX bisa saya cari nanti dengan rumus statistik. Ini rumus A-nya dengan sigma Y per N, B sigma XY per sigma X kuadrat. Nah, ini contoh 10 direct ya, tenaga jenisnya direct per hours. Kita lihat masing-masing gajinya seperti ini. Kita gunakan persamaan tinggi rendah ya, kolomnya seperti ini nampaknya. Ini jenis volumenya, ini biaya gajinya, ini semacamnya. Jadi bisa kita telah nanti berapa yang kalau dia konstan ini biaya tetap, kalau perubahannya teratur biaya variabel, kalau perubahannya tidak teratur nanti biaya semi variabel. Nah, untuk formula yang titik tertinggi terendah maksimal seperti ini kita cari ya, dapat biaya variabelnya, biaya tetapnya. Konsepnya biaya variabel itu adalah biaya tetap tambah biaya variabel. Biaya lain-lain ya seperti ini tadi kita masukkan ke dalam contoh, maksimalnya berapa, minimalnya berapa, selisihkan, dapat biaya variabelnya 12.000 per 6.000. Nanti masuk lagi persamaan pada tingkat 16.000 berarti 42.000 dengan biaya variabelnya 2 kali 16.000 32.000, maka biaya tetapnya adalah 10.000. Mungkin juga ini persamaannya, ini kesimpulannya ya semuanya bisa kita lihat. Nah, ini latihannya, silakan dikerjakan. Demikian kira-kira penjelasan terkait dengan biaya anggaran variabel. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bahas lagi mengenai anggaran variabel yang lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.